Habis itu begitu mereka datang udah kebuka, Kak. Dan mereka kaget. Habis itu mereka masuk, ada malaikat di dalam. Nah, ini udah ceritanya udah beda nih, Kak. Si Matius bilang 2 orang yang datang, gempa bumi, ketemu malaikat 1 di luar. Markus bilang 3 orang yang datang, udah kebuka pintunya, malaikatnya di dalam. Oke lah, kita masih bilang oke lah, mungkin salah tulis atau salah narasi atau cara nulis. Terserah deh. Habis itu kita ke Lukas. Lukas nggak bilang lagi siapa yang datang. Dia cuma bilang mereka. Habis itu ada 2, Kak, malaikatnya di dalam. Ini udah bantah-bantahan nih bertiga nih. Habis itu kita ke Yohanes. Yohanes 20. Dia datang, Maria Magdalena sendirian. Tapi dia nggak masuk, Kak. Begitu dia lihat pintunya udah kebuka, dia lari ke murid yang lain. Dia manggil Simon. Nah ini, jadi empat-empatnya nabrak semua ini ceritanya. 1 malaikatnya di luar, 2 malaikatnya di dalam, 1 malaikatnya di dalam. Habis itu 1 nggak ngelihat di dalam, keluar manggil temannya, masuk baru ada 1 di dalam. Dan kalimat malaikatnya beda-beda. Saya sih kayak kalau sekali seumur hidup ketemu malaikat, saya akan ingat apa yang dikatakan. Iya ya. Malaikat coy, set. Iya benar. Tapi masa 4-empatnya narasinya beda-beda. Nah, begitu kita buka lagi, Kak, rupanya yang Markus 16 itu di manuskrip aslinya itu nggak ada, Kak. Mau aku tunjukin nggak, Kak? Boleh, Bang. Nah, saya nih. Ini di Markus 16. Kan ceritanya panjang nih. Ya kan? Panjang nih. Nah, begitu kita lihat footnote nih. Markus 16, 9-20 tidak tercantum dalam 2 naskah Yunani tertua. Ayat-ayat ini muncul dalam berbagai naskah tua lainnya, juga dalam sebagian terbesar naskah Yunani kuno. Dengan demikian, banyak sarjana berkesimpulan bahwa bagian apapun yang disokong sebagian naskah kuno kemungkinan besar adalah bagian dari naskah asli penulis Alkitab. Dengan demikian, ayat Markus 16, 9-20 ini harus dipandang sebagai bagian dari firman yang diilhamkan. Jadi menurut sarjana mereka itu ditambah. Dan ngerinya atau nggak, Kak? Ini tulisan merah loh, Kak. Yang ditambahin ini merah loh. Dan kalau kita langsung ke originalnya, ini kita buka dari Sinaiticus ya, Codex Sinaiticus. Markus chapter 16 cuma 8 ayat, Kak. Nih, selesai di sini. Ini kosong. Cuma sampai 8 dia. Nah, berarti cuma sampai sini. Berarti ini tambahan nih. 8 ke 20 berarti 12 ayat. Dan ada merahnya loh. Nah, jadi balik lagi ke tadi. Soal kebangkitan ini. 4 orang ceritanya beda-beda semua. Habis itu ada 1 yang ditambah lagi. Dan ditambahnya nggak 1-2 ayat, Kak. 12. Jadi bukan nambahin doktrin lagi, tapi kayak nambahin cerita gitu loh, Kak. Ngeri nggak? Nah, gimana waktu itu ya, waktu aku belajar ya, gimana aku menyandarkan keselamatan aku sama yang hal seperti ini? Kalau aku tetap masuk Kristen waktu itu, aku mengkhianati pengetahuan aku, Kak, paham nggak? Kayak gue udah tahu,
Itu ya wajar nggak sih nanti gue digamparin sama Tuhan? Tapi Bang, Hmm? untuk masalah tambah maaf ya Bang, Hmm. ada Allah SWT sama Nabi Muhammad SAW itu kenapa harus berbeda begitu? Subhanahu wa ta'ala itu artinya yang maha tinggi. Maaf. Subhanahu wa ta'ala, Kak, itu artinya maha suci, maha tinggi. Itu predikat Allah. Dia maha suci, maha tinggi. Tapi kakak tahu nggak, Tuhannya Yesus itu juga seperti itu ditulisnya. Seperti Tertulis loh, Kak. Kak, ya, terus di mana Bang? Tuhannya Yesus itu maha suci, maha tinggi juga loh. Tapi tidak memakai istilah itu kan? Pakai, Kak. Ini aku buka ya. Kan tadi aku udah kasih tahu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya yang maha suci, maha tinggi, Kak. Ya. Nah, kalau kita buka Yesaya 5:16, tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya dan Allah yang maha suci. Kalau dalam bahasa Arab, maha tinggi, maha suci ya Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kafir-kafir yang di luar sana yang menghina Allah SWT, dia tahu nggak itu Tuhannya Yesus? Dia tahu nggak itu Tuhannya Nabi Yesaya? Yang Allah yang maha suci, yang maha tinggi. Di mana tadi itu Bang ayatnya? Yesaya 5:16. Jadi ya itu ya kan kita tahu ya, kayak ignorance is a bliss, ya kan? Ya. Ketidaktahuan itu indah. Jadi untuk orang yang nggak tahu tuh enak aja hidupnya gitu. Tapi emang bener ya Bang, saya juga ngerasa ya gini, bahkan ada yang bilang gini, kemarin ada yang DM gini, jangan so tahu, maksudnya jangan belajar aja, nggak usah lebih ke so tahu daripada yang lain. Yang bilang kan bukannya so tahu, ya ini kan penjelasan dari makna yang Bang Loli maksud begini. Ininya kan sebenarnya menganggapnya dengan menggunakan bahasa yang lebih gampang mencerna. Ini kan pemikirannya sendiri, bukan meminta kalian untuk memikirkan cara nangkap seseorang kan beda-beda kan, tapi malah dibilang so menyimpulkan lah, so inilah, so itulah. Apaan sih orang ini dia sendiri kok. Mungkin kalau di ajaran kakak yang sebelumnya atau yang sekarang ya, tapi kalau di Islam, Kak, ini perintah Allah, Kak. Itu ada di Al-Baqarah ayat 219. Untuk Itu dibilang Kak, bismillahirrahmanirrahim, dengan demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Habis itu di An-Nahl ayat 11. Bagi kaum yang memikirkan. Habis itu di Al-An'am ayat 50. Katakanlah, apakah semua orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak berpikir? Allah tuh merintah kita untuk berpikir. Ya jadi kalau kakak kritis, berarti itu sebuah tanda kakak berpikir.
Kakak udah dapat setengahnya dari hidayah itu. Berpikir, kakak udah berpikir. Sampai Allah tuh nekenin di Al-Quran, Kak. Ini satu ayat favorit aku di Al-Quran. Allah tuh sampai ngingetin saya sih. Ini saya bukan kalimat exact di ayat itu ya, tapi kurang lebih Allah bilang, lo tahu nggak kalau sampai hujan itu aja, kalau gue kirim asin, itu lo nggak bisa minum. Maka lo mestinya bersyukur. Segitunya Allah ngajak berpikir. Iya juga ya, kalau hujan garam, kalau hujan kayak air laut, mampus kita. Segitunya Allah ngajak berpikir, Kak. Makanya kemarin yang kakak tanya, coba kasih dong satu yang kalau masih ragu gimana. Jawaban aku itu kan, Iya. karena aku harus mempertanggungjawabkan. Karena nanti di ujung harinya begitu berhadapan dengan pencipta langit bumi serta isinya kan ditanya, Jip, lo kenapa begini? Lo kenapa begini? Lo kenapa begini? Aku bisa jawab. Dia bilang, kenapa lo nggak nyembah Yesus? Itu kan firman gue. Lah, dia nggak ngaku dia Tuhan. Kan gue pakai otak. Kan lo ajak gue berpikir. Tapi Bang, gini, kan ada satu hal yang mau tanyain. Ketika memang kita mempelajari sesuatu yang maaf ya, kita bisa bilang itu kan bentuk Allah itu kan tidak bisa diserupai dengan manusia atau dengan ciptaannya nih. Bagaimana ketika Abang menjelaskan bedanya Allah sama makhluk dalam wujud tak kasat mata, dalam arti kayak apa namanya, jin ya kan, mereka juga sama tuh tak kasat mata. Abang bisa nggak jelaskan perbedaan antara Tuhan tuh atau Allah tuh tak kasat mata dalam arti yang seperti apa? Oke. Ini kakak kayaknya masih misinterpret dari penjelasan orang ya. Mungkin aku mau lurusin ini dulu. Allah itu wajib wujud, Kak. Wujud itu artinya ada. Wujud itu bukan bentuk, kita pisahkan ya. Wujud itu artinya ada. Bentuknya, kakak maksudnya bentuknya kan. Jangan kakak pikir Allah ini kita nggak bisa lihat, Kak. Di ujung harinya nanti kita bisa lihat, Kak. Di akhirat itu kita ditunjukin. Jadi Allah ini bisa dilihat, Kak. Tapi gini lucunya, kita nggak bisa lihat matahari, tapi kita mau lihat penciptanya, Kak. Hancur nggak sekarang kita? Kalau kita ngelihat dia. Jadi kita bisa ngelihat dia bukan dengan daging kita yang sekarang. Nanti. Nah, tapi kalau ditanya wujudnya, Kak. Wujudnya jangan sampai, Kak, kita tahu. Kenapa? Karena kalau kita tahu wujudnya, nanti kita berhalakan, Kak. Dan itu history will repeat itself, Kak. Sejarah akan selalu berulang. Manusia, detik dia berpikir Tuhan ada bentuknya, dibentuk sama manusia, Kak. Iya. Lalu Allah sama atau bapaknya Yesus apa bedanya sama berhala-berhala lain? Itu sih yang me tangkap kemarin ya, tentang pertama kali mengenal karakter Tuhan Yesus, dimana kayak oh Tuhan ada wujudnya kan, maksudnya pertama kali untuk mengenal kok bedanya apa gitu, kok malah kayak nyembah berhala gitu kan, karena kan dalam bentuk wujud patung ya, maaf ya, kok begini gitu. Dan Nabi Muhammad juga, Kak, waktu itu ada yang mau melukis Nabi Muhammad larang. Kenapa? Nanti dikultuskan, nanti dijadikan berhala. History will repeat itself, akan selalu kayak gitu, Kak. Jadi kakak tahu nggak?
ini pandangan sejarahnya ya, dan kakak bisa verified, kakak bisa Google. Dari zaman dulu kak, dari zaman Nabi Nuh, dari zaman Nabi Musa, dari zaman Nabi Ibrahim, agama itu cuma dua kak. Kalau kita kategorikan, agama itu cuma dua kak. Agama para nabi sama agama pagan kak. Agama para nabi, Tuhannya itu nggak pernah terlihat kak. Tuhannya Nabi Nuh nggak pernah terlihat, Enoh nggak pernah terlihat, Ibrahim Tuhannya nggak pernah terlihat, Ishak, Yakub, Moses, Harun, Daud, Sulaiman, Tuhannya nggak pernah kelihatan kak. Tapi ada Tuhan pagan yang nyembah Zeus, Mitra, Horus. Itu Tuhannya selalu terlihat kak. Cuma ada dua agama ini kategorinya. Hindu, Buddha, Tuhannya kelihatan. Ada berhalanya. Tapi Tuhan para nabi-nabi itu paling anti sama berhala. Nah, tapi tiba-tiba kakak nih ngakunya ajaran nabi-nabi, ngakunya, tapi secara faktanya vegan. Betul nggak? Kakak tahu ini deh. Biblos, kata Biblos, kata Bible kakak aja. Nih ya, aku tunjukin ya langsung ya. Kakak, aku rasa kalau baju kuning, ya pakai jaket kuning pasti paham. Aku ambilnya dari World History of Encyclopedia. Ini kak. Nih. Ini aku ambil dari World History of Encyclopedia. Ini soal Dewa Horus kak. Ini kalau aku scroll ke bawah, ini website-nya dilindungi oleh partnered by UNESCO Archive, United Nations Education, Scientific and Cultural Organizations. Nah, dari sini, di sini dia ada kota namanya Biblos. Nah, ininya dulu deh. Si Horus ini kak, si Horus ini, dia itu anak kecil. Ini si Horus, ini Isis namanya kak. Dan dia Tuhannya bertiga. Nih, dia Tuhannya bertiga. Divine Family from Ancient Egypt. Dia bertiga gitu. Ini Osiris, bapaknya. Ini mati bangkit lagi. Habis itu ini Isis sama Horus. Habis itu ini Socrates. Dia bertiga. Nah kalau kita lihat lagi, dan ini 4 abad sebelum Masehi ya kayak 7 ke 4 abad sebelum Masehi. Berarti 700 tahun sebelum Yesus. Ya. Nah, ini bentar. Nah, mereka punya berhala yang tadi aku tunjukin. Aku tuh mana tadi? Nah, ini kalau kita gedein. Ini apa bedanya, Kak? Kenapa ajaran nabi-nabi menyerap ini, Kak? Karena ajaran nabi-nabi paling anti loh ini.
Dan lihat di kepalanya Kak. Lihat kepalanya. Iya. Dan nih asal kata dari Bible. Nih. Ini sama dari World History of Encyclopedia. Byblos ini Temple of Obelisk. Ini udah dilindungi oleh UNESCO as a World Heritage Site. Dan ini udah dari 3000 sebelum Masehi. Byblos ini itu nih kalau nah nih. Aku translate ya. Orang Yunani mengambil nama kota itu dari kata mereka untuk buku, Byblos, dan dari kata mereka untuk buku itulah mereka menamai Jadi kata dasar kitab Kakak itu dari kota Byblos yang notabene-nya ini kota Osiris. Osiris tadi yang itu Kak. Osiris itu yang ini. Nah ini Osiris middle yang ini. Yang Tuhannya bangkit-bangkit. Ada ini kota Osiris, kota Isis, kota Baal, kota Horus. Kenapa ini yang diambil gitu Kak? Kenapa nggak ajaran Nabi Musa yang Tuhannya satu tidak terlihat, Nabi Ibrahim yang Tuhannya nggak kelihatan, Nabi Sulaiman yang Tuhannya nggak kelihatan? Kenapa malah ke pagan-paganan? Sampai sini paham nggak Kakak kenapa Allah Subhanahu Wa Taala pencipta langit bumi beserta isinya, pengirim nabi-nabi yang tadi akhirnya harus memutuskan, oke, jadi dari Ismail deh akhirnya nabi penutupnya yang nggak bisa, yang harus memerangi kepaganan ini. Nabi Muhammad Kak begitu jadi nabi di Mekah, lawannya pagan-pagan ini Kak. Pagan Quraisy, pagan-pagan di Mekah itu Tuhannya 3 Kak. Alata, Aluza, Almanat. Itu anak-anak Allah mereka bilang. Jadi pagan-pagan Quraisy ini Tuhannya anak-anak Allah Kak. Kakak Tuhannya anak Allah bukan? Iya. Kakak sama dengan pagan Quraisy. Iya kan? Ya. Nah, jadi aku meyakini aku di sisi ajaran nabi-nabi. Aku bukan orang yang memerangi ajaran nabi-nabi, apalagi mengadopsi ajaran nabi-nabi, meskipun aku pagan. Yang kemarin aku jelasin, Nabi Ibrahim ngasih anaknya satu, Ishak, itu Bait El. Habis itu dia ngasih satu lagi, Ibrahim Bait El juga, atau Baitullah. Itu tuh, nih, ini ibadah kalian. Dan kakak tahu nggak di Al-Quran dijelaskan, ini agak ngeri nih kak. Kakak tahu nggak di Al-Quran dijelaskan, ini klaim yang dahsyat banget sih dari Allah. Dan aku kesini begitu belajar merinding men. Allah bilang segala sesuatu di dunia ini kak beribadah sama dia. Paham gak kakak? Iya. Gimana tuh kak? Masukin ke kepala, hah? Jadi daun-daun, abis itu nih mouse gua, keyboard gua semua beribadah sama Allah. Gimana caranya? Gila loh. Kalau aku yang berpikir ya kak, gila loh, mana mungkin. Tapi tiba-tiba make sense kak. Tau gak kenapa? Kenapa?
Nih, gitu aku buka kamera. Kakak tahu nggak? Sel paling kecil di dunia ini ada yang namanya elektron, neutron, proton, nukleus. Kakak tahu kan? Tahu kan? Iya. Mereka itu berputar, Kak. Habis itu galaksi nih, Kak. Galaksi kita berputar juga. Iya. Tiba-tiba kita juga disuruh berputar, Kak. Ini kalau nggak pesan dari pencipta langit bumi beserta isinya, gue nggak tahu lagi deh. Paham nggak, Kak? Iya, iya, paham. Dari zaman kita nggak tahu tuh nukleus, proton, neutron, elektron, itu semua berputar. Habis itu galaksi ini juga berputar. Dan Allah udah bilang di Al-Quran, dunia ini tuh beribadah sama gua, kata Allah. Makanya Allah bilang juga, semakin lo belajar, lo semakin deket sama gua. Jadi semakin kita pintar, semakin kita belajar, semakin kita mau tahu soal dunia ini, kita makin sadar, ini gila nih penciptanya, keren banget. Dan yang aku paling suka dari Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, Kak, itu dia maha adil, Kak. Itu karena aku dari kecil, Kak, aku nggak pernah kenal yang namanya adil. Umi udah nggak ada, Abah udah nggak ada, habis itu sendiri dengan di negara orang, habis itu pindah lagi ke negara orang, habis itu pindah, dicurangin temen, ditusuk orang dari belakang dan seterusnya. Aku nggak pernah namanya tahu adil tuh, aku nggak pernah, Kak. Tapi begitu diceritakan oleh Allah, kalau nanti waktu kita dihisap, kita sampai nggak bisa nuntut apapun lagi, Kak. Hisap itu nanti kita berhadapan dengan Allah dan kita dihitung, ditimbang. Sebelah kanan, di sebelah kanan amalan kita, di sebelah kiri dosa-dosa kita. Dan kita masih bisa nuntut, Kak. Ya Allah, waktu itu gue sakit. Allah kasih, ya udah tuh untuk pahala kamu. Ya Allah, waktu itu gue kesandung. Ya udah tuh kurangin dosa kamu. Ya Allah, waktu itu gue disakitin sama si ini. Tambah, Pak. Semua, Kak. Semua Kakak bisa tuntut. Dan janji Allah, sampai kita nggak bisa nuntut lagi, Kak. Sampai kita udah nggak tahu apa yang kita tuntut. Semuanya ada ganjarannya, Kak. Itu yang aku paling suka dari Allah. Itu favorit aku. Dia maha adil. Aku merinding. Demi Tuhan, Bang, nggak bohong, aku merinding. Ada sekali waktu kan ngeri kan, Kak. Begitu kita dihisap itu, begitu kita ditimbang itu, kan nanti ditunjukin tuh tindak tanduk kita, Kak. Lo waktu itu kayak gini, lo waktu itu kayak gini, lo waktu ini kayak gini. Begitu Nabi Muhammad tahu, Kak. Kakak tahu nggak Nabi Muhammad bilang apa? Apa? Nabi Muhammad bilang, ya Allah, boleh nggak waktu umatku dihisap, tolong kasih tahu aku aja, jangan dibuka ke umum, karena itu aib loh, Kak. Semua orang nanti lihat loh aib kita. Nabi Muhammad mau nutup aib kita, Kak. Dan Allah jawab apa? Allah bilang, ya Nabi, betul mereka memang umatmu, tapi mereka hambaku. Biar aku yang menjaga aibnya. Jadi Nabi Muhammad sayang banget sama gua. Allah lebih sayang lagi sama gua.
Angin lah. Angin ini kan angin. Aku lebih suka Berat, berat, berat. angin ini. Merindingnya karena angin malam, Bang. Malam. Dingin kan, dingin udah jam 3 juga. Angin. Tapi nanti ada satu cerita Kak, Rasulullah pernah menarasikan. Nanti begitu kita dihisap, begitu kita ditimbang, nanti tiba-tiba ada amalan Kak. Ada amalan yang sebelah kanan ya, tiba-tiba gede banget Kak. Sampai kita nanya, "Ya Allah, ya malaikat, ini amalan apa kok sampai segede ini?" Habis itu dinarasikan, malaikat menjawab, "Itu doamu." Jadi selama ini rupanya selama kita hidup Kak, aku minta nih, ya Allah minta ini, ya Allah minta itu, ya Allah minta ini, ya Allah minta anak, ya Allah gue mau nikah, ya Allah minta duit, ya Allah naikin gaji ini segala macam. Allah tangguhkan semua semua doa saya Kak, untuk dijadiin amalan untuk memberatkan saya di sana. Sampai kita berpikir Kak, dinarasikan di hadis itu, sampai kita berpikir, ya Allah lebih bagus waktu gue hidup jangan dikabulin deh semua doa gue, biar jadi pahala di sini, karena itu yang nyelamatin kita. Jadi untuk umat muslim ya 1.500 yang menonton, doa terus, karena kalau nggak mau Allah, kita minta sama siapa lagi? Worst case-nya jadi pahala coy. Worst case-nya tuh jadi pahala. Makanya kita selalu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lagi pilek, lagi flu. Lagi flu. Abang Jibril kebiasaan deh, mau tidur diginiin. Waduh, kenapa? Enggak tahu, flu tiba-tiba mendadak flu. Lagi flu. Ada satu lagi cerita Kak, mungkin Kakak pernah dengar ini soal Rasulullah. Waktu Rasulullah mau meninggal Kak, waktu mau dicabut nyawanya, di situ ada Jibril sama ada malaikat pencabut nyawa. Begitu Rasulullah mau dicabut nyawanya Kak, Jibril mukanya noleh gitu Kak, kayak nggak mau lihat. Abis itu Nabi nanya, "Ya Jibril, kenapa kamu nggak mau ngeliat aku?" Jibril bilang, semua orang yang hidup akan merasakan yang namanya mati, dan mati itu menyakitkan. Gimana sakitnya? Nabi Muhammad nanya. Jibril bilang, seperti dikuliti ya. Tapi malaikat pencabut nyawanya bilang, nggak usah khawatir ya Rasul, aku akan cepat sekali menarik sakitnya sampai kamu nggak ngerasain. Abis itu kakak tahu nggak, nih Nabi Muhammad yang lagi mau ngerasain rasanya dikulitin, Nabi Muhammad responnya apa Kak? Nabi Muhammad responnya, Jibril, nanti semua umatku merasakan sakit ini. Jibril bilang, semua orang yang hidup akan merasakan mati. Jadi pasti merasakan ini. Nabi Muhammad bilang, bisa nggak semua sakitnya mau mati itu dari umatku kasih ke aku sekarang, biar aku rasain. Jadi umatku nggak usah ngerasain. Jibril bilang, nggak boleh. Allah Maha Adil. Semua yang hidup harus merasakannya. Detik Nabi Muhammad mau dicabut nyawanya Kak, mau ngerasain yang namanya dikulitin. Wah, kalau gue sih Kak, kalau saya sih Jip yang bener loh, buset, cepet deh tarik, jangan sampai gue berasa, nggak mikirin gue umat. Tapi nih Nabi Muhammad, la haula wala quwata illa billah, pantes nggak dia jadi nabi Kak? Pantes dia jadi nabi, gue nggak tahu lagi deh siapa yang pantas jadi nabi.
Lihat, 1400 tahun kemudian orang-orang yang menyembah anak-anak Allah itu menghina Nabi kita. Oh, Nabi lo begini, Nabi lo begitu. Gimana nggak makin mulia dia, Kak? Senin lah Kak, kita ngopi. Aku ada minggu gimana bang? Minggu boleh? Jangan jam ini. Boleh, boleh. Aku lagi banyak banget tugas soalnya bang. Ini dong, follow dong. Nanti jadi DM-nya nggak ke. Oke. Ya, siap. Pak, aku lagi pilek mendadak nih gara-gara. Aku jawab. Tapi gini ya bang, maksudnya gini. Dari selama hampir 22 tahun ya jalani hidup, ketika mendengar lagi sedang beribadah atau mendengar pendeta memberikan khutbah dengan segala ajaran, dengan segala penjelasan, aku belum pernah merasakan ketenangan di mana aku bisa sampai, maksudnya gini kan, kayak orang ketika lagi beribadah sampai nangis atau seperti apa. Aku nangis, tapi nggak yang nangis itu karena ngeliat mami nangis, mami udah jangan nangis gitu kan, aku suka kayak gitu kan. Ya mami ingat dosa, ingat ini, ingat itu, atau mami gitu kan. Cuman kayak jujur bang, ini aku ngomong demi Tuhan, tanganku udah gemeteran, terus kayak tiba-tiba dari tadi merinding sebadan badan, nggak ngerti apa maksudnya, terus sampai ngerasa belum apa-apa udah ngerasa banyak dosa bang. Ngerasa banyak dosa, udah ngerasa kayak gini Kak, jadi aku ceritain aja sedikit ya. Jadi waktu itu Rasulullah lagi khotbah. Habis itu Rasulullah nanya sama sahabat-sahabatnya, ada yang kalian mau tanya nggak? Habis itu ada satu orang Kak nanya, ya, ini pertanyaan ini bisa menjawab keadaan kakak. Habis itu ada satu sahabat berdiri nanya, ya Rasulullah, saya kalau doa atau kalau sholat itu saya nggak fokus, nggak khusyuk. Apakah karena saya banyak dosa? Atau kenapa ini? Kenapa saya? Gimana? Coba Rasulullah ajarin cara saya berdoa atau sholat yang khusyuk. Gimana? Gimana caranya? Rasulullah diem sebentar. Habis itu keluar air matanya, Kak. Rasulullah menjawab, kamu berdoa nggak khusyuk itu, dan kamu mencoba lagi untuk khusyuk, mencoba lagi untuk khusyuk, mencoba fokus. Itu sama dengan kalau kalian punya anak, kalian panggil anak kalian, terus nih anak jalan ke arah kalian tapi jatuh. Tapi ini anak berusaha bangun lagi, jalan lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Gimana perasaan kalian sebagai orang tua? Bangga, senang mau didatengin anak kalian? Seperti itulah Allah ngelihat kalian berusaha khusyuk. Gak apa-apa jatuh, bangun lagi. Sini. Gak apa-apa nak, bangun lagi, jatuh lagi. Sini, bangun terus jalan ke arah aku akan berlari ke arah kamu. Jadi yang kakak ceritain tadi, kakak ngerasa berdosa dan itu Allah ngelihatnya, jatuh kamu, bangun sini. Ngerasa nggak cukup, berasa banyak dosa, jatuh, bangun lagi sini. Menjawab nggak Kak? Ya. Udah Bang Jibir, udah. Pagi. Kan aku jawab cerita kakak. Iya benar. Iya. Ya nangis. Iya Bang Jibir rese banget.
Karena ke telepon mami nih jadi jam segini. Ah, tapi kayak kemarin emang takjub banget sih aku bang. Maksudnya ketika dijelaskan kayak Mei bilang coba kasih alasan tentang ini Nabi ya, misal kenapa harus mengimani Nabi. Misal kayak selama Mei bilang selama Mei 22 tahun ini nggak pernah tuh mendengar bahwa kayak cuman kayak penebusan dosa kan umatku gitu, tapi tidak tersentuh dengan, bukan tidak tersentuh ya, cuman kayak ya udah, karena kan selama ini nggak pernah ada yang menjelaskan sedetail ini ya, termasuk orang tua sendiri. Jadi ada yang menjelaskan eh, ini loh pengorbanan Tuhan sampai seperti ininya, mengorbankan untuk umatnya, menumpahkan darah dengan ini segala macamnya. Tahu cerita itu ya sebatas tahu, karena yang diceritakan adalah tentang riwayatnya ya bang, menyelipkan itu sendiri gitu. Tidak yang secara detail dengan makna mendalamnya kayak gini. Aku patahnya juga di situ sih kak. Begitu dibilang, oh kita udah mewarisi dosa Adam. Tunggu dulu sebentar. Itu nggak adil dong. Tuhan gue mestinya maha adil dong. Mesti gue lahir suci dong. Kenapa bapak gue maling, habis itu gue jadi maling? Gue belum ngapa-ngapain loh. Gue belum tahu loh yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kok gue udah jadi maling karena bapak gue? Kalau Mei mikirnya gini bang waktu itu, ya udah kayak makanya kalau ibadah minggu ayo deh ke gereja, lu nggak usah nanti aja gitu kayak, karena mikirnya gini, ya udahlah orang tinggal nanti melakukan dosa udah nggak bakal ribet gitu, maksudnya jadi menggampangkan ya bang. Sebenarnya juga Mei juga nggak taat-taat banget gitu dalam beribadah, cuman karena itu tadi bang, kayak mami itu ngomong kayak, ayo deh nanti Tuhan Yesus marah kalau kamu nggak beribadah. Aduh mami, lagian kenapa sih harus pas hari libur berdoanya? Kadang suka celoteh-celotehan gitu sih bang, cuman Tuh nanti kakak kalau sholat gimana? Wah jangan, wah susah nih. gini bang, karena waktu itu kenapa Mei ngerasa menggampangkan itu tadi, ada yang namanya ya udah orang Tuhan udah nebusin dosa buat Mei, kok ngapain lagi Mei ibadah, sering jadi gitu kan bang. Karena kan bahasa mami kayak menjelaskannya itu gini, eh kamu tahu nggak perjuangan Tuhan Yesus untuk kita umatnya, untuk kita. Gue nggak minta. Terus kalau kalau abang ngomongnya gitu, kalau Mei gini, oh ya udah nggak usah ibadah, ntar juga Tuhan Yesus nanti yang nebus. Itu jadi misleading gak sih kak? Itu makanya bang, makanya kan Mei selalu bilang gini, ini bang, makanya kan Mei bilang gini, ketika maksudnya pada saat mau menjelaskan, maksudnya gini, pada saat mau ibadah cuma kayak bukan males gimana, cuman kayak ya udah sih minta juga Tuhan Yesus yang nebus buat apa ada gitu bang, sumpah. Jadi kayak terus kata Ami ya nggak bisa begitu dong, kamu tetap harus berdoa juga biar 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 apa namanya, biar Tuhan Yesus nggak marah. Ya nggak usah marah ya, orang Tuhan Yesus sendiri yang minta kita dienakin. Terus sering celotehan sampah ngerti nggak sih? Iya. Cuma jadi masalah, jadi kayak gini. Maksudnya gini, sebenarnya kayak dari dulu tuh sebenarnya udah ngebantah itu bang, cuman karena belum berani untuk mengutarakan ya. Satu karena keterbatasan status dari seorang anak. Walaupun kita punya kebebasan, tetapi kadang kan sama-sama kayak orang agama sendiri masih digituin. Cuman kayak ya kebebasan berpikir bukan kebebasan berpendapat. iya gitu. Cuman pada saat itu akhirnya kata begini, cepetan deh udah jam segini. Jadi nanti kamu ikut gereja sore aja gitu misalnya nih bang. Kita kan ada jam-jamnya ya bang kalau gereja. Terus kayak mami bilang, terus sore mau ke mall, udah jadwal mau nyari ini gitu misalnya. Ya terus kamu kapan ke gerejanya? Ya udah nanti aja lah kalau udah emang udah capek sama dunia baru minta kamu. Ya nggak bisa gitu dong gitu sekali. Nggak bisa gitu dong kamu. Ya terus langsung ngomong gini. Ya terus buat apa Tuhan Yesus numpahin diri kalau kita sudah dijanjikan surga Mi? Iya kan, jadi alasan untuk meninggalkan Tuhan. Bener bang. Tapi yang aku menolak satu itu tadi kak.
kok Tuhan gue nggak maha adil ya? Kok gue tiba-tiba bangun baru lahir nih, baru brojol tiba-tiba, belum ada otak, belum ada kognisinya, belum ini, belum maju. Kok udah dikasih dosa yang bukan kelakuan gue, itu satu. Kedua, tunggu dulu deh. Kita bisa nggak Kak mandi pakai air kencing? Nggak bisa lah bang. Iya Itu kan? juga. Iya kan? Tapi gue harus percaya soal lo bunuh orang, sementara bunuh orang ini najis nih. Bunuh orang dilarang nih. Tapi untuk mensucikan diri gue mesti membunuh orang atau mengimani pembunuhan orang. Itu sama aja nggak Kak? Sama kayak mandi pakai air kencing? Kalau Mei mikir gini bang waktu itu. Hmm. Lagian Mei kata Mei gini. Lagian jahat banget sih Tuhan suruh. Makanya kan Mei bilang sebenarnya kepikiran untuk celotehan itu ada bang dari umur masih kecil ya. Cuman kayak takut gitu bang. Masa Mei ngomong gini. Iyalah. Kok tega ya Mei, Tuhan Yesus sampai seperti itu pada diem aja Mei gitu kan. Itulah salah satu bentuk bahwa Tuhan Yesus tuh peduli sama ya aturan kalau misalnya peduli Mami jangan masa ya kan cerita tentang perjalanan Yesus di salib itu kan Mei dapat ceritanya ya Bang dan dapat tontonan videonya juga dapat gitu. Terus kayak langsung bilang ya Allah itu sampai teriak-teriak itu Bunda Maria begitu nggak ada yang mendengar. Lagian kejam banget sih. Maksudnya kayak itu makanya The Passion of the Christ ya? ya The Passion of the Christ. Terus Mei bilang itu jahat banget sih. Kenapa harus begitu sih Mei? Maksudnya ya nggak bisa. Kamu harus tahu, kamu harus nonton dan kamu harus tanamkan dalam diri kamu bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban sebanyak itu untuk kita. Kamu harus ya lagian ngapain lagian kata Mei bilang ya enggak aja sih kayak gitu udah tahu ngapain kayak umatnya pada ini kayak sekarang aja Mei males kan kayak gini nih model umatnya lagian ngapain lah capek-capek kayak gitu maksudnya sering kayak gitu mah maksudnya kayak nyeleneh sendiri gitu maksudnya sama Kak sama waktu aku kecil Umi tuh nyuruh aku sholat kayak ya udah sih kewajiban kan iya dikerjain tapi aku bisa kan sholat tapi kepala aku kemana-mana. Bisa kan waktu kecil ya udah sholat aja kepala kemana-mana. Tapi begitu aku pelajarin begitu aku pelajarin agama lain, ibadah agama lain, aku langsung bilang ini kayaknya Islam yang paling dekat sama Tuhan deh. Kayak gini Kak, siapa sih yang bos mana atau pacar mana, atau suami mana, atau istri mana yang mau ditelepon video call 5 kali sehari Kak? Dia nggak peduli lo lagi sakit, dia nggak peduli lo lagi bau, dia nggak peduli lo ketemu gue 5 kali sehari.